Saat dunia sambut MotoGP Mandalika, di DKI ada yang panik karena bau kong-kalingkong tender Formula E. Ditulis oleh tim redaksi. Sejak awal saya dari sudah sering berbagai mengatakan sumber. bahwa Formula E itu adalah proyek siluman. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena pelaksanaannya banyak yang tidak transparan. Malah hari ini Ketua DPRD DKI Jakarta telah menyerahkan bukti dokumen terkait Formula E kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Itu sudah ijon kepada Bank DKI senilai 180 miliar. Nah itu yang dipertanyakan di sekitar mekanismenya aja. Selain yang Anda katakan bahwa ada semacam model ijon dalam Di peraturan perundang-undangan setelah menjadi perda APBD baru itu bisa dilakukan. Ini kan nggak tanpa konfirmasi kita, dia langsung berbuat sendiri karena saya juga tidak diberitahu oleh Pak Gubernur dan dia membuat komitmen yang pertama itu. Ya ke Formula E, ke panitia Formula E. Senada dengan PKS, Partai Gerindra juga merujuk ke gelaran MotoGP di Mandalika yang tidak dipersoalkan. Mempertanyakan mengapa gelaran Formula E di Jakarta dihalang-halangi, bahkan sampai melahirkan interpelasi oleh PDIP dan juga PSI. Aduh, masa tidak melihat beda di asal modalnya sih? Yang satu pakai uang investor, dan yang satu lagi nih yang di Jakarta pakai duit rakyat. Sementara ketika pandemi melanda, APBD Jakarta kan anjlok hingga 53%. Jakarta perlu dana untuk memulihkan ekonomi guys, sampai ngutang ke pemerintah pusat. Mengapa masih kekeh menggelontorkan uang rakyat buat Formula E? Dari MotoGP dan Formula E, ini kita bisa lihat gitu. Dari sisi logika dan perencanaan, itu sangat berbeda sekali. Bayangkan MotoGP. Pembangunannya ada selama bertahun-tahun gitu ya. Lalu kemudian jadwalnya ada tahun depan. Kontraknya ada jelas 10 tahun yang akan datang, sampai 10 tahun. Nah Formula E nggak ada. Tidak lama lagi gelaran MotoGP akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Mata dunia pun semuanya akan tertuju pada Pulau Lombok, yang memang dikenal begitu indah dan mempesona. Banyak para pembalap MotoGP yang mengabadikan momen keindahan tersebut melalui akun media sosial mereka saat tiba di Bandara Lombok. Ya, contohnya Marquez yang sempat mengunggah foto dirinya dengan latar belakang atau background tulisan Lombok. Saat itu juga ada Villanes yang juga mengunggah video menyampaikan kekagumannya atas keindahan Pulau Lombok. Kemudian juara bertahan MotoGP 2021, Fabio Quartararo, dan masih banyak lagi pembalap yang lainnya. Bahkan mereka semua ini mengaku sudah tidak sabar untuk menggeber motornya di sirkuit Mandalika. Wajar sajalah, karena sirkuit Mandalika merupakan sirkuit yang baru pertama kali akan dilintasi oleh mereka. Maka dari itu banyak pembalap yang penasaran dengan sirkuit Mandalika. Catat lo ya, sirkuit Mandalika, bukan sirkuit Ancol Jakarta. Tapi entahlah kenapa setiap kali saya bicara soal sirkuit Mandalika, misalnya ketika saya memposting berita nih, kedatangan pembalap MotoGP melalui akun Instagram saya atau Twitter pribadi saya. Tiba-tiba banyak sekali netizen yang menanyakan soal sirkuit Formula E. Sejak awal saya sudah sering bahkan bahwa Formula E itu adalah proyek siluman. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena pelaksanaannya banyak yang tidak transparan. Malah hari ini Ketua DPRD DKI Jakarta telah menyerahkan bukti dokumen terkait Formula E kepada pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ya, kita lihat saja ya sob nanti apakah Gubernur DKI Jakarta akan ditangkap oleh KPK? Kalau prediksi saya sih, bisa jadi ketangkapan Pak Anies Baswedan ini sudah lengser dari jabatannya. Ya, itu prediksi saya loh ya. Tapi kalau melihat persoalan Formula E yang semakin membesar dan ruwet ini, sepertinya Gubernur seiman bakal stres menghadapi kasus ini. Coba bayangkan sob, masa balapan Formula E sudah diumumkan tanggal 4 Juni 2022, jadwalnya sudah ada. Tapi sampai sekarang sirkuitnya belum ada. Ini kan parah sekali. Bahkan bukan hanya sirkuitnya saja sob, tapi fasilitas penunjang lainnya ini juga masih belum ada. Ini kan parah sekali, bener nggak? Sekarang coba bandingkan dengan pelaksanaan balapan MotoGP di sirkuit Mandalika. Pada tanggal 20 Maret 2022, nanti balapan MotoGP baru akan digelar.
Tapi saat ini para pembalap MotoGP dan krunya ini sudah sibuk untuk melakukan persiapan. Jadi pada tanggal 11 Februari ini sampai dengan 13 Februari 2022, semua pembalap akan melakukan tes pramusim MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika. Kemudian nanti pada tanggal 20 Maret 2022 baru balapan MotoGP akan digelar. Jika kalau balapan Formula E dijadwalkan pada 4 Juni 2022 dan sampai sekarang belum ada sirkuitnya, terus ini balapan di mana? Asal tahu saja ya sob, bahwa untuk mengadakan balapan kelas internasional, ada banyak sekali logistik yang perlu disiapkan. Bahkan untuk logistiknya itu bisa sampai berpuluh-puluh kontainer. Dan untuk mengangkut itu semua juga butuh waktu. Jadi bukan hanya dengan mengucap bim salah bim, terus langsung ada. Emangnya ini mau mengadakan sulapan atau mengadakan balapan? Dan ketika sirkuit Mandalika terus dilakukan pemolesan supaya lebih bagus dan indah, pembangunan sirkuit Formula E malah banyak terjadi permasalahan sob. Dan terkait dengan pemenang tender yang diumumkan oleh pihak Jakarta Propertindo atau Jakpro, ternyata muncul dugaan baru ada permainan. Jadi ceritanya begini sob, setelah sebelumnya proses tender Formula E gagal, Jakpro kemudian melakukan tender ulang. Nah, setelah dilakukan tender ulang, maka dipilihlah pemenang tendernya dari PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. Dan tahu tidak sob, ternyata PT Jaya Konstruksi Manggala merupakan anak perusahaan dari PT Pembangunan Jaya Ancol, yaitu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Pemprov DKI Jakarta. Dan mungkin masih ada yang ingat, belum lama ini PT Pembangunan Jaya Ancol pernah meminjam uang sebesar 1,2 triliun dari Bank DKI yang juga adalah BUMD DKI Jakarta. Jadi kalau melihat hubungan antara perusahaan pemenang tender dengan pihak PT Pembangunan Jaya Ancol, jujur saya saja kok jadi curiga ya. Jangan-jangan memang ada permainan tender di balik semua ini, iya kan? Ngaku aja lah. Jangan kira publik ini gampang untuk dibodohi loh ya. Ya, kecuali kelompok kadrun yang buta mata dan buta hati. Publik sekarang ini sudah semakin cerdas loh. Coba perhatikan pemenang tender Formula E adalah anak dari perusahaan BUMD Pemprov DKI Jakarta, yang mana 60% sahamnya dimiliki oleh PT Jaya Ancol yang sebelumnya pernah meminjam dana sebesar 1,2 triliun dari Bank DKI Jakarta. Kalau sudah begini, kan jadinya semakin kelihatan belangnya ya. Jangan-jangan memang ada permainan di balik pemenang tender Formula E. Jadi sudahlah, saya kira pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK harus segera bertindak cepat untuk menggarap kasus ini. Dari semua rangkaian kejadian yang ada, ini jelas-jelas menimbulkan banyak sekali kecurigaan. Makanya sejak awal saya sudah katakan, proyek Formula E ini adalah proyek siluman sob. Banyak hal-hal yang telah dilakukan ini tidak transparan, mulai dari proses pembayaran komitmen fee hingga pada proses tender pembangunan sirkuitnya. Bagaimana menurut sobat? Bisa komen di bawah ya.